Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Alfaiz Aziz, jurusan Sosiologi Agama dengan NIM 2384118. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang peran gender dalam keluarga yang masih dibilang alhamdulillah cukup, karena dibilang lengkap juga, dan tidak perlu panjang kalam juga ya, karena di dalam video kali ini adalah mengetahui tentang peran gender ya. Jadi saya akan cukup sedikit menjelaskan bahwa peran ayah itu apa, peran ibu itu apa, peran anak di dalam keluarga itu juga apa. Yang pertama itu ada peran ayah sebagai kepala keluarga. Ayah sering dipandang sebagai pemimpin dalam keluarga yang bertugas mengambil keputusan besar dan menjaga stabilitas keluarga. Jadi dalam keutamaan seorang ayah, apalagi terkhususnya di seorang laki-laki, itu ada tanda kutip mencari nafkah, dan itu utama. Terus yang kedua sebagai pelindung, yang dalam arti ayah dianggap sebagai pelindung keluarga dari ancaman luar. Terus yang ketiga adalah pendidik nilai kedisiplinan. Ayah sering berperan dalam membentuk karakter anak melalui penegakan aturan dan nilai. Jadi bukan hanya mencari nafkah, juga melindungi keluarga aja, tapi juga mendidik anak-anak, juga memberi nilai dan motivasi kepada anak-anaknya. Terus juga ada peran ibu di dalam keluarga. Karena ini sedikit kompleks, jadi peran ibu dibagi menjadi 3, yaitu mengatur rumah tangga. Jadi ada aturan-aturan yang memang diperlukan di dalam untuk mencapai stabilitas keluarga. Biasanya bertanggung jawab dalam mengatur urusan rumah tangga sehari-hari. Karena ini konteksnya sehari-hari, ini menurut saya bukan saja tugas seorang ibu. Jadi bisa dibagi kepada perannya masing-masing. Jadi bukan hanya ibu yang ngurus dapur atau ayah yang mengurus seluruhnya gitu. Jadi nanti bisa dijelaskan di peran anak. Terus yang kedua, pengasuh utama. Ibu sering menjadi sosok utama dalam mengasuh dan mendidik anak-anak, terutama dalam aspek emosional dan moral. Ini yang perlu digarisbawahi atau tanda kutip penting. Kenapa? Karena ibu dan ayah juga bukan hanya tentang mendidik, tapi juga menjaga emosional dan mentalitas anak-anaknya. Yang ketiga, pendukung emosional. Ibu juga menjadi tempat anak-anak dan suami mencurahkan perasaan dan mendapatkan dukungan psikologis. Jadi di sini cukup jelas bahwa peran ibu dan ayah saling tektokan atau saling kebergantungan atau saling komunikasi gitu. Jadi bukan hanya suami, ayah, ibu, anak gitu, teman-teman. Jadi ada peran yang cukup penting di dalam keluarga untuk menjaga kestabilan emosional, moral, dan nilai di dalam keluarga. Terus ke aspek anak, ada kakak dan adik. Sebenarnya kalau dirunut, kakak itu bisa menjadi teladan bagi adiknya, membantu orang tua, juga menjaga dan mendampingi adiknya. Itu poin yang sangat cukup utama di dalam peran kakak atau abang. Terus yang terakhir ada adik, bisa laki-laki atau perempuan ya. Terus peran utamanya ini menerima bimbingan. Adik berperan sebagai pihak yang belajar dan dari kakak dan orang tuanya. Jadi bukan hanya menyerap dan mengambil nilai-nilai yang ada di dalam keluarga, tapi juga menyerap dan mampu mempelajari apa yang ada di sekolah ataupun di les gitu. Terus yang kedua, tanggung jawab yang lebih ringan. Biasanya adik belum memikul tanggung jawab besar, namun tetap dibimbing untuk belajar mandiri. Jadi berbagi tugas itu juga penting, tapi hanya memikul beban yang ringan, misalnya kayak cuci piring atau nyapu, ngepel gitu. Nah, adik juga dipercaya, karena ini peran ya,
entah sumber kebahagiaan. Seringkali adik menjadi pusat perhatian dan sumber keceriaan keluarga. Jadi bukan sumber kebahagiaan itu kan bukan hanya di anak ya, atau di orang tua atau di materi, tapi juga ada di adik gitu, yang memang menjadi pusat dari kebahagiaan. Mungkin dari peran gender ini yang cukup singkat dari video sekali ini, saya hanya bisa menjelaskan seperti itu. Nanti kurang lebihnya akan saya catat melalui Word, Microsoft Word, ketik atau tulis, dan itu akan menjadi tugas lanjutan yang akan saya kumpulkan nanti di Google Drive. Mungkin itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.